Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min 'adzabin nar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbina atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga siang hari ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk sama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasul di akhirat kelak. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggalkan dunia ini, karena takwa itulah bekal yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah sumber ketenangan, atau takwa itu menyebabkan hati kita akan tenang, dan hanya hati yang tenang akan mendapatkan surga ilahi di akhirat kelak berdasarkan firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Untuk itu mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita sebelum Allah memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini berkaitan dengan mewaspadai ketergelinciran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 94 yang saya bacakan tadi, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillahi wa lakum adzabun azim. Jangan engkau menjadikan sumpah-sumpahmu itu untuk menipu kaum mukminin lainnya sehingga kamu akan tergelincir ke jalan kesesatan setelah engkau kemudian kokoh di atas jalan kebenaran. Lalu Allah kemudian menyiksamu di dunia disebabkan karena engkau berpaling dari jalan Allah, dan engkau berhak mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Seorang sahabat kemudian membaca ayat ini lalu kemudian gemetar hatinya karena khawatir dia adalah orang yang suka bersumpah yang menyebabkan kemudian orang merasa tertipu dengan sumpah itu. Dia pura-pura mengatakan dia adalah orang beriman padahal hakikatnya bukanlah orang beriman. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Lalu kemudian setelah kemudian bersumpah itu dia tergelincir dari jalan kebenaran setelah kokoh di atas kebenaran itu sendiri. Artinya bahwa sahabat itu merasa khawatir karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tergelincir dari jalan kebenaran setelah dia kokoh di atas jalan kebenaran itu. Bukan setelah goyah, tetapi setelah kokoh. Tadinya adalah orang yang beriman yang kuat imannya, tiba-tiba kemudian tergelincir dari jalan kebenaran itu disebabkan karena beberapa faktor yang sering dia alami. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah terhadap ketergelinciran itu. Kadangkala kita kemudian tiba-tiba malas untuk membaca Quran, akhirnya kemudian sebulan tidak baca Quran. Waspada terhadap ketergelinciran itu. Kita kadangkala rajin untuk sholat berjamaah, tiba-tiba kemudian meninggalkan sholat berjamaah itu, akhirnya berjamaah itu kemudian kita tidak cintai dan sukai lagi. Hati-hati dan waspada terhadap ketergelinciran itu. Ada kalanya karena jabatan kemudian semakin menaik, semakin menanjak, akhirnya pun rasa-rasanya kita tidak hadir lagi di masjid dalam setiap aktivitas itu. Waspadai terhadap ketergelinciran itu,
Bisa jadi karena setiap kali kita mendengarkan nasihat, nasihat itu kita abaikan, hanya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak cepat untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum." Sekiranya mereka mengerjakan, mengamalkan setiap nasihat yang mereka dengar, yang mereka kemudian dengarkan dari orang lain, itu jauh lebih baik. Artinya Allah mengingatkan kita bahwa agar supaya kita tidak tergelincir dari jalan kebenaran itu, setiap nasihat yang kita dengarkan bukan saja dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, bukan sekedar untuk wawasan keislaman kita, kemudian ilmu keislaman kita semakin meningkat, tetapi yang lebih terpenting lagi adalah setiap nasihat yang kita kemudian dengarkan langsung diamalkan. Kata Allah, lakana khairan lahum, itu jauh lebih baik. Seorang ulama ditanya mengapa orang tergelincir, beliau kemudian menyebutkan ada dua faktor. Satu adalah jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari ketergelinciran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita dalam surat Al-Imran ayat 6, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, Afrik alina sabra. Wahai ya Rabb, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Berikan dari sisi engkau rahmatmu, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Untuk itu, agar kita tidak tergelincir dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk kebenaran Allah Subhanahu wa taala, sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua doanya adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, yang maha menguasai hati, yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas ajaranmu, di atas ajaran Islam yang indah ini, yang benar ini. Dengan banyak berdoa seperti itu, insya Allah, semoga Allah tidak gelincirkan hati kita ke jalan kesesatan. Yang kedua adalah, bisa jadi karena kita ini beralih hati, yang tadinya semestinya adalah akhirat lebih banyak kita ingat, tiba-tiba kemudian menjadi patokan kita adalah dunia. Segala-galanya diukur dengan dunia, segalanya diukur dengan materi dan seterusnya. Akhirnya kemudian jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hasan Al-Basri mengatakan, aku lebih baik berteman, bersaudara, dan kemudian bersahabat dengan saudara seiman daripada sekedar bersahabat karena faktor nasab. Lebih baik aku bersaudara, berteman, bersahabat dari orang yang imannya kuat daripada sekedar ada hubungan nasab. Alasannya apa? Karena sekiranya aku berteman dengan saudara sendiri karena faktor nasab, hanya mengingatkan aku kepada dunia. Sedangkan bila aku berteman dengan saudara seiman, akan mengingatkan aku terhadap akhirat. Untuk itu mari kita kemudian jaga iman ini, jangan sampai tergelincir sehingga terjatuh ke bawah, terperosok ke bawah, akhirnya kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang bisa memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala? Waspadalah terhadap ketergelinciran, karena dunia ini penuh dengan fitnah, dan bahaya kalau seandainya kita kemudian terjebak dalam fitnah dunia ini, sehingga menyebabkan Allah kemudian menyiksa kita di dunia dengan mematikan hati, dan menyiksa kita di akhirat dengan memasukkan kita ke dalam azab nerakanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, memberikan hidayah terus-menerus kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah. Semoga saja pertemuan ini bisa berlanjut ke pertemuan surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amil faizin wa dakhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin.